Ya, merdeka belajar. Dari kata merdeka itu sepertinya bebas gitu ya, Bebas. bebas gitu Nggak ya. belajar gitu Nggak ya, Bu? belajar. Alhamdulillah, lawean Ya. ya, kita mempunyai sekolah penggerak 4. Yang tadinya nggak pernah komunikasi Nggak dengan ada. orang tua yang hubungannya dengan pelajaran. Betul. Hanya bisanya Hanya sebatas- Umi minta minum Ya, gitu kan. atau Tapi laporan nilai laporan saja, nilai gitu. saja. Tapi sekarang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Arsaka. Pada kesempatan kali ini bersama saya Ustadzah Wahyu sebagai host baru, dan tentunya dengan tamu yang luar biasa spesial. Didatangkan langsung dari Korwil 1 Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Inilah beliau, pengawas SD kita, Bunda Sri Purwaning Tias MPD. Assalamualaikum Bunda Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uswayu. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Insya Allah tetap semangat ya di usia senja. semangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar topik Merdeka Belajar. Sudah siap ya Bunda Tias ya? Insya Allah. Nah, seperti yang kita ketahui pada awal tahun 2020, Kemendikbudristek meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Nah, sahabat Arsaka mungkin ingin tahu apa sih Merdeka Belajar itu, seperti apa konsepnya? Baik, mari kita tanyakan kepada Bunda Tias. Bunda, Iya. apa sih Bun Merdeka Belajar itu? Ya, merdeka belajar. Dari kata merdeka itu sepertinya bebas gitu ya. Bebas. Bebas gitu. Nggak ya. belajar gitu Nggak ya, Bun? belajar. Ya, jadi di sini Merdeka Belajar justru kita memberikan kesempatan kepada anak itu belajar sesuai dengan keinginan anak-anak. Iya, betul. Kita memberikan kesempatan kepada anak-anak apa yang disukai, dengan cara bagaimana dia belajar, kemudian dengan siapa dia akan belajar. Ini kemerdekaannya. Jadi intinya kita memberikan kesempatan kepada anak-anak supaya bisa belajar dengan cara merdeka, tapi bukan merdeka semaunya sendiri, Ya, tetapi betul. merdeka dengan caranya dia. Betul. Meskipun seperti itu, kita sebagai guru tetap ada di samping anak-anak. Betul, Gitu. tugas kita seperti petani ya Bun ya, Betul, menuntun gitu, betul, merawat iya. kodrat anak. Baik, itu yang dimaksud dengan merdeka belajar ya, jadi bukan merdeka tidak belajar gitu. Gitu. Nah, lalu salah satu episode dari Merdeka Belajar ini, tepatnya di episode ke-15, Mas Nadim itu meluncurkan kurikulum Merdeka, Bunda. Iya. Nah, apa sih yang melatar belakangi diluncurkannya kurikulum Merdeka ini? Ya, kurikulum merdeka sebetulnya sebelum pandemi itu sudah muncul, ada suara-suara kurikulum merdeka. Kemudian munculnya pandemi itu justru mempercepat adanya kurikulum merdeka. Betul. Ya, di kurikulum merdeka ini harapannya kita bisa mendampingi anak-anak bagaimana supaya dia bisa menyongsong zaman digital, Zaman era baru. era baru. Kalau dulu kan disuruh misalnya Zoom itu masih ogah-ogahan, Betul. kemudian secara daring ogah-ogahan. Tetapi ketika ada pandemi, mau tidak mau Mau tidak kita mau. harus daring. Nah, disitulah kemudian mempercepat adanya kurikulum merdeka. Iya. Ya. Sekaligus ini ya Bun, sebagai cara untuk mengatasi krisis belajar waktu itu. Betul, krisis belajar karena setelah pandemi Iya. anak-anak mungkin lebih sering di rumah. Iya. Sedangkan orang dewasa biasanya ada guru, ada orang tua, ini tidak ada. Iya. Nah, inilah yang harus kita kembalikan ke jalurnya, bahwa Iya. anak belajar itu harus ada tatanan baru. Betul. Karena yang dulu mungkin sebelum pandemi kan tidak pernah secara daring, sekarang pakai daring. Kemudian ditambah lagi memang kemajuan teknologi, paslah pada waktu itu. Betul. Lalu bagaimana konsep kurikulum merdeka ini, Bunda? Ya, kurikulum merdeka seperti ini Uswahyu ini kan sebagai
CGP dan insya Allah Ya, nanti lulus amin. menjadi guru penggerak ya. Amin. Jadi kurikulum Merdeka ini memberikan kesempatan seperti tadi Merdeka belajar dulu Betul. sehingga muncul ada pembelajaran diferensiasi. Iya. Nah, di pembelajaran diferensiasi ini kita sebagai guru, kita sebagai bangsa Indonesia kembali mengingat filosofi Ki Hajar Dewantara. Iya. Sistem amungnya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani. Mohon maaf, tidak usah dari luar dari mana, tetapi kita ternyata punya tokoh pendidikan yang luar biasa. Itu yang kita ambil sehingga sistem amung inilah yang kita pakai di kurikulum Merdeka. Jadi sekolah itu berupa taman. Betul, harus Menjadikan- menyenangkan. Menyenangkan dalam keadaan apapun kita harus bisa menyenangkan anak-anak. Jadi belajar itu tidak kemudian begitu masuk sekolah dia langsung cemberut, Tegang langsung gitu ya. tegang, Ya. Nanti matematikanya bagaimana? Tapi Aduh, di sini- ketemu lagi sama guru yang killer gitu ya Bun ya. Apalagi ketemu guru killer. Ini semakin anak nanti tidak bisa belajar dengan tenang. Maaf, saya juga pernah itu ketemu guru yang killer. Kalau Sama Bun, biasanya lebih sering diingat ya kalau gitu ya, begitu ada gurunya itu langsung tek, tek, tek. Iya. Itu ternyata banyak rasa yang menjadikan tidak enak, kita juga tidak nyaman, Betul. pelajaran juga tidak masuk. Nah ini berkiblat dari itu, maka kita harus bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak itu belajar di taman, bahwa Iya. kelas dia adalah taman, Seperti taman belajar. seperti taman Iya. belajar. Betul sekali. Ya, luar biasa. Lalu bagaimana implementasi kurikulum Merdeka ini di tingkat sekolah? Oke, nah implementasinya mohon maaf, ada tataran yang pertama dilaksanakan oleh sekolah penggerak. Iya. Nah, sekolah penggerak di tahun pertama itu dipilih, ya, diseleksi. Memang utamanya yang diuji adalah kepala sekolahnya, Betul. karena suatu sekolah itu akan baik tergantung pada Kepala sekolahnya, gitu Betul. kan. Nah, seperti teori ikan katanya, kalau kita pilih ikan yang segar, Iya. yang bagus itu, kepalanya bagaimana? Mata ikan itu seperti apa? Dilihat dari kepalanya. Maka pada waktu ada seleksi sekolah penggerak, Iya. adalah yang diseleksi adalah Kepala kepala sekolahnya. sekolahnya, manajernya. Alhamdulillah, lawean Ya. ya, kita mempunyai sekolah penggerak 4. Masya Allah, Ya, luar biasa iya, memang ya, ya. alhamdulillah. Nah, pertama adalah sekolah penggerak ini yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian di tahun kedua ada lagi lawean, alhamdulillah 4 lagi. Selain di sekolah penggerak, Kemendikbudristek juga seperti ikut itu. Iya, Jadi ada menunjukkan. CGP, Iya, laras. calon Guru penggerak. guru Iya. penggerak. Dan ini Uswahyu tinggal menunggu Ketok palu, kelulusan. kelulusan. Ini sudah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, selain itu juga ada PP, Iya, pengajar praktik. Nah, pengajar praktik. Jadi 3 komponen ini betul-betul menuju ke kurikulum Merdeka yang betul-betul bisa mewujudkan bagaimana generasi Indonesia yang akan datang. Karena kurikulum memang harus bisa melihat nanti si anak ini akan hidup di tahun 10 tahun, 20 tahun yang akan betul. datang. Pada zaman yang berbeda dengan zaman kita berbeda. dulu. Nah, tidak kemudian kurikulum masuk nggak ganti-ganti. Betul. Ya, jadi bukan karena menterinya Ganti menteri. ganti-ganti Ganti kurikulum, kurikulum. tidak, tetapi untuk menjawab yang akan datang, kurikulumnya ini harus diperbaiki, harus disempurnakan. Betul, luar biasa sekali ya. Saya juga baru tahu ada teori ikan tadi. Ya. Sebentar lagi loh ya. Nanti kan Oke. Bayu sudah lulus dari CGP, nanti Calon siap kepala jadi sekolah kepala ya, Bun, ya. sekolah. Masya Allah. Ari salah, siap. Ini sudah ada calon kepala Calon kepala sekolah sekolahnya. yang baru. Ustaz Sudrajat siap digantikan? Derajat nanti jadi lagi ya, naik lagi ya. Iya, betul sekali. Baik, itu tadi implementasi kurikulum Merdeka di tingkat sekolah, di mana kita mempunyai sekolah penggerak sebagai sekolah percontohan, begitu ya Bun ya. Iya. Dan Arisalah tahun ini menerapkan kurikulum Merdeka dalam pilihan yang mandiri berubah. Betul, Yes. IKM. IKM ya, sehingga menerapkan IKM pada level kelas 1 dan kelas Kelas 4 ya. Nanti kita bisa lihat perubahan positif yang terjadi. Iya, iya.
sudah kelihatan, Us? Iya, alhamdulillah sedikit demi sedikit. Yang namanya perubahan pasti di awalnya terasa tidak nyaman ya Bun. Ya. Betul. Tapi semuanya pasti bisa melihat ketika ada perubahan baik, nanti pasti akan semuanya mendukung seperti itu. Coba saya pengen tahu juga apa yang kelihatan meskipun sedikit. Baik. Yang paling terlihat dari sisi anak-anak itu mereka lebih nyaman untuk belajar. Begitu ya? Iya, tidak harus terpaku dalam satu ruang kelas, duduk diam ya, tidak boleh bergerak sedikit pun, misalkan seperti itu sudah tidak ada lagi. Anak-anak bisa belajar sesuai dengan potensinya, kemudian memanfaatkan sarana yang ada di sekolah ini, sehingga kita banyak belajar itu di luar Bun. Oh ya, gitu ya? Ya di luar, jadi kita lebih belajar dari lingkungan kita sehari-hari. Ya, apa yang dihadapi anak, ya itu yang kita pelajari. Apa yang sudah dilaksanakan di Arisala? Contohnya, contoh kecil saja ya. Kita mulai belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya meskipun masih dalam tahap belajar ya. Ya, bahwa kita sudah mulai melakukan asesmen diagnostik. Ya, di mana kita memetakan potensi masing-masing anak sehingga kita sebagai guru bisa memenuhi setiap kebutuhan belajar anak secara individual. Itu yang kita coba. Gitu, Bun. Gurunya tidak mengeluh ya? Di awal pasti ada keluhan Bun, gitu ya. Itu manusiawi saya kira ya. Tapi selama kita berjuang bersama itu pasti semuanya bisa dihadapi. Gitu. Luar biasa Arisala dengan community Arisala itu ya luar biasa ya. Baik, kita lebih berpandangan jauh ke depan nih Bun. Nah, seperti apa sih dampak yang diharapkan dari kurikulum Merdeka ini terhadap pendidikan di Indonesia? Kalau ini kan masuk ke profil pelajar Pancasila. Laras. Ya, yang pertama adalah beriman, bertakwa. Dari kata beriman, iman. Dengan kata iman ini berarti sebetulnya ini sudah keseluruhan. Beriman, bertakwa. Harapannya ke depan anak-anak adalah beriman dan bertakwa. Betul. Sehingga di kehidupannya dia sudah, mohon maaf, kecil sekali melakukan hal-hal yang tidak baik. Betul sekali. Ya, kepada orang tua dia hormat. Ya, kemudian dengan teman sebaya dia bisa belajar bersama, bekerja bersama. Pada lingkungan juga begitu. Dia bijak juga dengan alamnya. Ya, membuang sampah tidak sembarangan. Harapannya nanti seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi sampah berkeliaran karena setiap anak, setiap individu sudah dibekali. Nah, ini profil pelajar Pancasila harapannya nanti untuk menjawab di tahun yang akan datang. Di Indonesia Emas nanti, wah, anak-anak sudah hebat semuanya ya, tidak ada sampah seperti sekarang ya. Anak-anak masih seperti itu. Nah, dari iman dan takwa ini kemudian nanti bergerak menjadi anak yang mau bergotong royong, mau berkomunikasi, bekerja sama, ya, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang betul-betul kuat, ya, kuat, tetapi bukan menjadi sombong. Betul. Ini yang saya sering mengingatkan. Jadi kita harus tetap rendah hati. Jadi bukan kemudian sudah merasa pintar kemudian sombong, ya. Dan pengetahuannya tetap. Pengetahuannya tetap, hanya saja di kurikulum Merdeka seperti di CP-CP itu kita berikan kesempatan sampai 2 tahun untuk mencapai CP. Jadi tidak hanya pengetahuannya saja, tapi karakternya juga dapat. Nah, ini harapannya seperti itu. Jadi menjadi anak pintar tetapi tetap iman, takwa, dan rendah hati. Betul. Dengan kata lain, ilmunya itu tidak hanya masuk di otak ya Bun ya, tetapi juga masuk ke dalam hati, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut itu berasal dari karakter yang kuat. Betul. Selalu mendengar suara hati. Katanya kalau suara hati itu kan pasti bagus. Betul, ya. Tapi di situ ada bisikan-bisikan juga. Nah, ketika ada bisikan karena dia sudah menjadi profil pelajar Pancasilanya sudah kuat, setan itu bisa motivasi internalnya lebih kuat lagi. Iya, betul. Apalagi Arisala ya. Iya, luar biasa karena ada pelajarannya tidak hanya umum saja. Betul, ada yang ciri khusus. Itulah yang menguatkan. Maka ayolah kita bareng-bareng ya, profil pelajar Pancasila ditambahi dengan ciri khusus, pasti menjadi luar biasa. Menjadi anak yang luar biasa ya, cerdas sekaligus kuat secara agamanya. Seperti itu. Baik. Nah,
Apa sih Bun kelebihan dari kurikulum Merdeka ini dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya ya? Sebelumnya kan kita pakai Kurtilas itu ya Bun ya. Kelebihannya apa Bun? Iya, sebetulnya Kurtilas pun juga sudah ke karakter ya. Betul. Tetapi di sini ketika ada project, Iya. ketika ada project si anak-anak ini lebih luas kesempatannya komunikasi dengan banyak orang. Ya, project namanya saja project. Dia pasti komunikasi dengan orang tuanya. Iya. Yang tadinya nggak pernah komunikasi Nggak dengan ada. orang tua yang hubungannya dengan pelajaran. Betul. Hanya bisanya Hanya sebatas- Umi minta minum gitu Iya, kan. atau Tapi laporan nilai saja, nilai gitu. saja. Tapi sekarang tidak. Betul. Ketika Umi kita besok mau buat batik. Iya. Apa saja nak yang diperlukan? Ini terjadi komunikasi. Betul. Orang tua jadi ada perhatian. Kalau dulu hanya asal dibelikan saja sudah, Iya. tapi sekarang tidak. Kemudian setelah anak-anak sudah menggelar proyeknya, Iya. orang tua melihat bagaimana Iya. gelar karya, Gelar karya, iya. apa yang terjadi. Iya. Orang tua itu Mereka bangga dan tidak bangga menyangka. nah ini kata-kata Ternyata tidak menyangka anak-anaknya ini. bisa seperti itu. Apa betul ini hasil karya anak saya? Iya. Ya, saya mendampingi gelar karya seperti itu, semua orang tuanya gumun nek basa Iya, Jawane. leres. Jadi masuk si anak saya. Nah, dengan seperti inilah terjadi komunikasi. Selain dengan orang tua, karena kemarin sudah minim kan. Betul. Dengan Selama orang tua kan, pandemi. nah, selama pandemi, malah anak-anak itu semakin gimana ya, dengan orang tua itu jauh. Ya kan, karena dia sibuk HP terus. Betul. Tapi sekarang seadanya project, dia asik dengan project. Oh, ternyata batik. Batik itu membuatnya bermacam-macam. Ada yang celup, ada yang tulis, ya. Kemudian prosesnya seperti apa? Iya. Ketika berproses dia harus ketemu juga dengan pengrajin batik. Betul. Bisa tahu bagaimana pengrajin batik, bagaimana orang tua itu batiknya, sehingga anak ini ada komunikasi yang lebih intensif. Betul. Ya, ini yang kita harapkan, karakter ini adanya gotong royong dengan teman yang lain, bagaimana membuat batik. Tidak bisa sendiri ya, Tidak bisa. apalagi karena kelas proyek, satu, iya. Bos, ya. Pasti Nah, harus itu, bekerja makanya. sama. Oke, betul. iya. Iya. Lalu dalam penerapan kurikulum Merdeka ini, tentu dalam level sekolah-sekolah itu pasti didapati ada kendala ya Bun ya. Betul. Ya. Kendalanya seperti apa Bun dan solusinya bagaimana? Harusnya aku yang tanya ini. Betul ya, karena kita yang mengalami di Iya, sekolah kan? ya. Mm-mm. Betul. Tapi kalau yang saya tanya teman-teman itu ketika diferensiasi, Oh iya. itu merasa pun belum bisa, tidak apa-apa. Namanya belajar satu masalah dulu aja. Iya. Coba bedakan anak yang sudah memperhatikan dengan anak yang belum. Itu saja Betul. dulu. Tidak usah tergesa diferensiasi yang Langsung harus semuanya banyak. bisa. Nggak. Iya. Sederhana betul. saja dulu. Ya, itu diferensiasi. Yang kedua, asesmen. Betul. Asesmen itu kalau saya ya, penilaian itu adalah diri. Penilaian diri. Penilaian diri tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Ini ya. Nah, kalau penilaian diri berarti yang dinilai adalah before dan afternya Iya, dari anak itu. dari sendiri. anak itu. Iya. Jadi tidak usah dibandingkan orang lain. Betul. Maka tadi dia diagnostik tadi, Iya, dengan ketika asesmen. anak pertama kali ketemu dia sudah tahu apa dulu. Oh, belum tahu, enggak apa-apa. Nah, begitu kita berikan proses, setelah itu baru kita tahu asesmennya. Oh, si anak ini kemarin baru seperti ini, sekarang sudah plus. Iya. Ya, plus 1 pun enggak apa-apa. Itu sudah luar biasa. Oh, iya, Artinya sudah ada kemajuan perubahan. bagi Betul. anak. Iya. Ini yang harus kita terapkan. Jadi jangan tergesa-gesa. Betul. Ya, maka CP itu diberikan kesempatan 1 fase. Itu karena kita harus betul-betul memberikan kesempatan anak-anak berkembang. Iya. Tidak Dan, usah dan tingkat tergesa. perkembangan anak itu pasti berbeda-beda. Nah, Iya. Pasti berbeda-beda. Ini yang kita harus sabar sebagai Iya, betul. guru. Ya, insya Allah masuk surga. Amin, masya Allah. Dan Iya. selain guru juga orang tua Bun. Jadi Betul. kadang orang tuanya yang panik, kok anak saya tidak seperti temannya, Iya, begitu. iya. Nah, di kurikulum Merdeka ini masalah seperti itu coba untuk diatasi. Betul. Bahwa sekolah ini bukan kompetisi. Ya, Ya. itu yang harus jadi bukan kompetisi dengan orang lain, itu bukan. Oke lah, ada jiwa kompetisi. Iya. Itu bisa, tetapi bukan kemudian kompetisi yang mohon maaf itu kan membuat anak kan sakit. Iya.
emosinya ikut. Kalau kompetisi seperti itu, maka ranking tidak boleh ada. Saya setuju, dan mohon maaf saya sudah terapkan mungkin di tahun 2015 ketika saya menjadi kepala sekolah, saya sudah terapkan itu, tidak boleh ada ranking. Sampai guru-guru mengatakan, Bun, orang tuanya menuntut, saya nanti yang menghadapi. Saya akan menceritakan bahwa ranking itu justru malah akan menjadi bumerang. Karena anak-anak jadi mendewakan ranking. Kadang-kadang yang juara 1 jadi wah ini nih kebanggaan tersendiri. Satu kelas 28 anak yang dituliskan ranking 1 sampai 10, yang sakit hati berapa? Nah, itu yang sakit hati tidak anaknya saja, orang tuanya. Baik, Bu Deni, sehingga dia kalau diundang ke sekolah tidak mau, minder. Karena tidak pernah dapat ranking. Apalagi efeknya nanti ke anak pun, rankingnya turun. Sampai apa yang terjadi nanti di rumah. Betul, ya. Itu ya, luar biasa dengan kurikulum Merdeka ini sebenarnya betul-betul memerdekakan. Baik dari sisi anaknya, dari sisi gurunya, sekolahnya juga gitu ya. Nah, kemudian secara umum tentang Merdeka Belajar ini, Bun, apa harapan kedepannya dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar? Harapan ke depan adalah anak-anak itu terbiasa dengan mengeluarkan pendapat dengan baik, dengan sopan, dengan kata-kata yang baik. Ini jadi mohon maaf ya, boleh sih mengutarakan pendapat, boleh itu, tetapi di sini harus dengan cara yang baik, rasional, ya toh? Tidak boleh kemudian menang sendiri. Ini biasanya ada anak memang berani, saking beraninya dia dominan, sampai dominan, menyalahkan orang lain. Nggak ada lagi, nanti tidak ada lagi menyalahkan orang lain, karena semua benar. Nah, ketika semua benar, inilah guru harus bijak. Mana yang harus kita dorong, mana yang harus kita tutup, sehingga anak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Meskipun dia lepas dari orang tuanya, dia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah kadang-kadang seninya jadi guru ya. Bagaimana kita bisa benerke tanpa nyalahke. Itu luar biasa. Saya masih belajar sampai saat ini. Ya, Bun ya. Baik, Bunda Tias, mungkin karena keterbatasan waktu ya, sedikit pesan untuk Arisalah ke depannya, Bun. Waduh, Arisalah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Arisalah itu semangat. Masya Allah. Saya sampai merinding ini. Masya Allah, dari hati berarti ya ini. Betul. Karena apa? Saya punya cita-cita untuk Arisalah. Ya, saya hanya pengen mendengar Arisalah besar, Arisalah bisa melaksanakan kurikulum Merdeka dengan baik dan menghasilkan anak-anak yang cerdas, terampil, cinta tanah air secara Islami. Amin. Masya Allah, luar biasa PR ya untuk kita Arisalah ini. Dan ini harapan yang luar biasa, karena harapan ini pasti timbul karena kecintaan beliau ya terhadap SDIT Arisalah Surakarta. Dan perlu diingat, saya 1 bulan lagi sudah purna. Nah, ini dia sedikit informasi ya, bahwa Bunda Tias ini beberapa hari lagi nih akan purna tugas. Makanya ingin mendengar nanti ceritanya Arisalah, meskipun lewat apapun saya ingin mendengar kabar baik Arisalah. Semakin besar, semakin gerbogo, tetap Islami. Nanti bisa dengar kabarnya ya, tentu saja dari channelnya SDIT Arisalah Surakarta. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tetap bisa terus mengetahui kabar terbaru tentang Arisalah. Baik, dan tidak lupa kita doakan juga kepada Bunda Tias ya, semoga apa yang beliau usahakan selama ini tercatat menjadi amal soleh ya, dan menjadikan pahala jariah yang akan mengalir terus-menerus pada beliau. Baik. Nah, terima kasih Bunda Tias atas kehadirannya pada hari ini, atas supportnya, dukungannya, dan doanya untuk Arisalah. Baik sahabat Arsaka, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam podcast Arsaka. Jangan lupa like, share, and subscribe channel SDIT Arisalah Surakarta dan nyalakan tanda loncengnya. Baik, terima kasih untuk semuanya sahabat Arsaka. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda, silakan terima kasih.